صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما آمين. وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما أما بعد. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai para guru kita, para habaib Al-Mukarram Al-Habib Abdul Razak bin Ahmad bin Ali At-Thayyib. Yang sama-sama juga kita hormati, kita cintai guru kita Al-Mukarram Al-Habib Umar bin Muhammad bin Ali At-Thayyib. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga para habaib kita, melindungi mereka, memberikan kesehatan, kelancaran dalam rizkinya. Allah jauhkan dari segala macam musibah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati Sahibul Ma'had, Sahibul Zawiyah, guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Rizal, para asatid lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa takzim saya, serta para ikhwan, akhwat, muhibbin, muhibbat, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Allah kuatkan iman dan Islam kita. Allah berikan kita keistiqomahan di dalam taat kepadanya. Allah terima thariqah kita. Allah sehatkan badan kita. Allah luaskan rezeki kita. Allah jadikan keluarga kita, pasangan hidup kita sebagai pasangan yang soleh dan solehah. Allah jadikan keturunan kita, anak kita, cucu kita sebagai hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah. Allah jauhkan kita semuanya dari segala macam bala, musibah, petaka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala wafatkan kita dalam berthariqah tijaniyah. Amin ya Allah. Para hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Sesulit apapun hidup yang sedang kita jalani, seberat apapun masalah yang melanda kita, sesempit apapun ekonomi kita, jangan sampai kita lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat banyak. Betul gak? Nikmat yang Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak dibandingkan dengan musibah-musibah, dengan masalah-masalah, dengan segala macam problem yang menghampiri hidup kita. Nikmat yang Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak. Dan Allah cuma minta satu dari nikmat-nikmatnya yang telah Allah berikan kepada kita. Allah cuma minta satu, yaitu agar kita bersyukur. Ya, agar kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tetapi ada dalam salah satu surah, ya,
yaitu surah Ar-Rahman. Ada satu ayat yang terus berulang kali, ya, kalau tidak salah 32 kali, kalau tidak salah. Ini ayat ini selalu diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ayatnya? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nikmat karunia Tuhanmu yang mana lagi yang engkau dustakan. Nah, ini artinya, maknanya, dari seringnya diulang-ulang ayat ini, maknanya bahwa dari sekian banyaknya manusia di muka bumi ini, banyak yang tidak bersyukur, banyak yang kufur akan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Kemudian di ayat lain Allah tegaskan, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan hanya sedikit qalil min ibadiyasy syakur, dari hamba-hambaku yang bersyukur. Nah, kita tadi guru kita Al-Habib Umar sudah menjelaskan bahwa thariqah Tijaniyah adalah thariqah hamdin wa syukrin. Thariqah bagaimana kita memuji Allah, bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini dan orang-orang yang kita cintai, Allah takdirkan kita semuanya sebagai hamba-hambanya yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salah satu nikmat karunia besar yang Allah berikan kepada kita setelah iman dan Islam adalah nikmat thariqah at-tijaniyah. Ini nikmat yang luar biasa. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengikut, sebagai murid dari Sayyidi Syekh Ahmad Tijani. Hakikatnya kita juga murid dari Rasulullah SAW. Ini merupakan nikmat karunia yang sangat besar, yang luar biasa Allah berikan kepada kita. Cuma kadang-kadang kita ini sebagai ikhwan gak bersyukur. Kadang-kadang orang berthariqah gak sadar kalau dia ini sedang dalam perjalanan berthariqah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul gak? Nah, ini para ikhwan sekalian, ada seorang ulama besar dari Mesir yang banyak yang mengarang kitab-kitab Tijaniyah, dan beliau menjadi rujukan para ulama pada zaman ini, yaitu Syekh Muhammad Al-Habib, ya, Syekh Muhammad Al-Habib Al-Misri dari Mesir beliau. Sekarang ini adanya cucunya yang bernama Syekh Muhammad juga Al-Habib. Beliau pernah mengatakan suatu yang kita ini kalau kita resapi, masya Allah sedih juga ya. Apa beliau mengatakan? Bahwa ikhwan Tijani yang sebenarnya, ya, ikhwan Tijani yang sebenarnya adalah ikhwan Tijani yang ketika dia wafat, dia dalam keadaan berthariqah Tijani. Inilah ikhwan Tijani yang sebenarnya. Ketika seorang mengambil taufik thariqah Tijani, kemudian dia jalankan thariqah Tijani ini dengan penuh istiqamah, dia juga tidak meninggalkan wazifah berjamaah. Ini kita mengatakan bahwa dia adalah ikhwan thariqah Tijani. Betul kan? Dia adalah ikhwan thariqah Tijani. Tapi ini sebenarnya para ikhwan sekalian, ini zahirnya saja. Hakikatnya ikhwan Tijani yang sebenarnya adalah man mata alaiha, yang matinya, wafatnya dalam keadaan berthariqah Tijani, itulah ikhwan Tijani yang sebenarnya. Para guru-guru kita, ya, Habib Al-Habib Abu Ya Habib Ja'far Baharun, kemudian Al-Habib Luqman, dan para ulama lainnya, ini mereka wafatnya dalam keadaan berthariqah Tijani. Dan ini mereka yang sebenarnya ikhwan Tijani yang sebenarnya. Nah, kalau kita para ikhwan sekalian ini belum, kita nggak tahu perjalanan kita bagaimana nanti. Jangankan untuk 1 tahun ke depan, untuk 1 bulan, 1 minggu, bahkan sampai besok ini kita nggak tahu nasib kita. Apakah kita masih kuat berpegang teguh istiqomah di dalam thariqah Tijani, atau na'udzubillah kita udah tua? Saya nggak tahu.
Ada seorang alim yang bernama Syekh Taqiyuddin. Syekh Taqiyuddin ini Masya Allah, orang yang alim, ngambil torekohnya dari Syekh Ahmad Sukairi yang sangat terkenal. Beliau anaknya istiqomah. Syekh Taqiyuddin yang disebutnya bukan Taqiyuddin, jadi Syarudin. Beliau awalnya istiqomah, kemudian nauzubillah tergoda dengan godaan setan, hawa nafsunya, sampai keluar dari Tijani dan mengarang kitab menjelek-jelekan Tijani. Masya Allah, itu orang yang alim, ya. Orang yang alim, memang kadang-kadang yang namanya ilmu ini, para hadirin hadirat sekalian, ilmu bisa menjadi penuntun kita, ya, menjadi jembatan kita untuk dekat kepada Allah. Tapi ilmu juga bisa menjadi hijab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung bagaimana kita. Nah, ini Syekh Taqiyuddin orang yang alim, awalnya istiqomah di dalam Thariqah Tijani, tapi nauzubillah dia keluar dari Thariqah Tijani, bahkan membuat kitab, ya, membuat kitab isinya menjelek-jelekkan Thariqah Tijani. Itu orang yang alim. Nah, ini kita, para hadirin hadirat sekalian, kita nggak tahu ini perjalanan kita bagaimana. Cuma kita jangan pesimis, ya. Jangan udah mendengar begini, wah, ini jadi malas-malas. Jangan, justru harus semakin mantap, semakin semangat. Jangan sampai nanti, ya, kita wafat bukan dalam keadaan bertoreko tidak. Ada seorang ulama besar di Saudi Arabia, ahli hadis, Masya Allah, ya. Beliau bahkan murid-muridnya di Indonesia ini para ulama semuanya, ahli hadis tingkat internasional, tingkat dunia. Ya, ini saya mendengar cerita ini dari Syekh Muhammad Al-Habib Al-Jakani. Ini Syekh ini beliau Masya Allah akhir hidupnya takut kalau beliau ini nggak bertoreko Tijani. Apa yang beliau lakukan? Ternyata beliau menyuruh khadimnya, ya, menyuruh khadimnya untuk, beliau tinggal di Saudi Arabia di Mekah Al-Mukarramah. Beliau menyuruh khadimnya untuk mencari muqaddam di Masjidil Haram. Jadi kalau kita, ya para ikhwan sekalian, ke Mekah, ke Madinah, dan mudah-mudahan antum semua Allah takdirkan, dan juga ke Maroko, ke Fes, ziarah ke makam Syekh Ahmad Tijani. Dan ini beliau, jadi kalau kita ke Mekah, ke Madinah, insya Allah kita pegang tasbih, ya tasbih Tijani itu lebih banyak yang mendekati kita. Ya, banyak orang-orang yang memang bertoreko Tijani dan ada di Mekah dan di Madinah, di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Nah, ini ulama ini memerintahkan khadimnya untuk mencari seorang muqaddam di Masjidil Haram. Ternyata alhamdulillah Allah takdirkan, ya, khadim ini mendapatkan, dia bertemu dengan seorang muqaddam dari Afrika. Akhirnya dibawa, ya, ke rumah orang yang alim ini, Syekh yang alim ini. Akhirnya masuk ke kamar hanya berdua saja, dan itu kononnya ditalkin ulang. Yang ditalkin ulang Thariqah Tijani. Kenapa? Ulama ini takut kalau akhir hidupnya tidak bertoreko Tijani. Ini orang yang alim, orang yang muhadis besar, takut akhir hidupnya ini bukan Tijani. Karena insya Allah para ikhwan sekalian, kalau kita, ya, istiqomah di dalam toreko Tijani, kita berpegang teguh dalam toreko Tijani, dan kita wafat dalam keadaan bertoreko Tijani, yakin bahwa kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Bahkan bukan hanya husnul khatimah, Rasulullah hadir, ya, Rasulullah hadir dan empat sahabat itu hadir menemani kita. Dan ini harus kita yakini para ikhwan sekalian. Harus kita yakini domangan busroh yang akan diberikan oleh Rasulullah SAW ini kita harus yakini 100% benar. Jadi jangan sampai ikhwan ini nggak yakin, wah ini masa sih nanti ikhwan ini akan diberikan begini, ini jangan sampai. Harus yakin, tapi juga jangan diandalkan, ya, jangan diandalkan. Tetap kita ada amni min maghfirah, merasa tidak aman, takut berbuat maksiat, takut Allah ini murka akan kita, sehingga kita tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini hikmah kita, kalau kita ambil hikmah pelajaran dari guru kita Sayyidul Walid Abu Habib Ja'far, ada beberapa hal yang dapat kita ambil hikmah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kita melihat beliau ini selama hidupnya, ya para ikhwan sekalian, tidak pernah apapun yang beliau lakukan, yang guru kita ini,
yang beliau lakukan yang bertentangan dengan syariat? Ada nggak kira-kira? Ya mungkin antum udah lama ya kenal dengan Abu Habib Ja'far Habib ya. Ada nggak kira-kira yang beliau lakukan itu bertentangan dengan syariat? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Dan kita juga sebagai ikhwan Thariqah Tijaniyah ini, para ikhwan sekalian, jangan sampai apa yang kita lakukan dari kita bangun tidur sampai kita kembali ke tempat tidur ini bertentangan dengan syariat. Thariqah Tijaniyah, thariqah syariat. Sayyidina Syekh Ahmad Tijani beliau mengatakan, "Idza sami'tum anni syai'an," apabila kalian mendengar segala sesuatu dari aku, fazinu bi mizani syar'i, maka timbang dengan neraca syariat. Artinya apa? Artinya bahwa thariqah Tijani tidak menyalahi syariat, sesuai dengan syariat. Jadi kalau ada ikhwan atau akhwat Tijani na'udzubillah yang tergelincir kalah dengan hawa nafsunya, berbuat dosa, berbuat maksiat, harus cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang ikhwan Tijani melakukan dosa besar, na'udzubillah misalnya membunuh, ya, ini tidak membatalkan thariqah. Ya, tidak membatalkan thariqah. Ada 3 hal yang membatalkan thariqah, dan membunuh ini tidak termasuk. Tapi harus cepat-cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita, para ikhwan sekalian, yang kita lakukan dari kita bangun tidur sampai ke tempat tidur, bahkan tidur kita ini sendiri, ini menyalahi syariat, melanggar syariat. Karena keberhasilan kita, para ikhwan sekalian, dalam berthariqah Tijaniyah, ya, dikatakan bahwa kita berthariqah Tijaniyah ini ada asalnya, ada bekasnya, ada dampaknya, yaitu adanya perubahan di dalam diri kita. Jangan sampai kita ini masuk thariqah Tijaniyah udah 10 tahun, 20 tahun, bahkan mungkin 30 tahun, nggak ada asalnya, nggak ada bekas. Begitu aja kita. Orang yang masuk dalam thariqah apa aja, lebih khusus thariqah Tijaniyah, maka harus ada perubahan yang signifikan. Harus ada perubahan di dalam tutur katanya semakin bagus, ya. Kemudian juga ibadahnya semakin bagus, semakin takut kepada Allah, wiridnya juga semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlaknya juga semakin bagus. Ini ikhwan Tijaniyah yang sukses. Kalau seandainya orang masuk thariqah Tijaniyah, lama-lama dia dalam thariqah Tijaniyah 20 tahun bahkan 30 tahun, tapi na'udzubillah akhlaknya semakin gak bagus, ibadahnya malas-malasan, omongannya nggak bagus, nggak cakep, maka nggak sukses di dalam bertemu. Jadi orang dikatakan sukses itu kalau ada perubahan yang benar-benar luar biasa ke arah yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita ini semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi apa yang beliau lakukan ini, para ikhwan sekalian, nggak ada yang bertentangan. Nah, kita sebagai murid-muridnya harus mengikuti langkah beliau. Jangan sampai ini kita tergoda oleh godaan hawa nafsu kita. Makanya ada seorang ulama dari Mesir yang bernama Zunnun al-Misri, ya, seorang tabi'in. Beliau mengatakan kalau seandainya seseorang, ya kita ini para ikhwan akhwat sekalian, karena kita masuk di jalan ini gak ada jaminan kita selamat untuk berbuat maksiat, kan? Bahkan kadang-kadang orang yang masuk dalam thariqah ini godaannya jauh lebih besar. Betul gak kira-kira? Lebih berat. Nah, Zunnun al-Misri beliau mengatakan kalau seandainya seseorang tergerak dalam hatinya ingin berbuat maksiat, menabrak aturan syariat, maka cegahlah dengan zikrullah, dengan ingat kepada Allah. Jadi ketika kita misalnya akan berbuat maksiat, ada bisikan-bisikan setan menghantui diri kita, dalam hati kita, maka kata Zunnun al-Misri, cegahlah dengan zikrullah, dengan zikir kepada Allah. Kemudian kalau nggak bisa juga, ini kita cegah, maka cegahlah dengan mengingat akhlaknya guru-guru kita. Kita bayangkan muka-muka mereka, wajah-wajah mereka yang ikhlas, benar-benar mengabdi, mengajari kita, menuntut kita, nasihati kita dengan ikhlas. Kita bayangkan wajah mereka. Insya Allah kita akan terhindar. Kalau nggak bisa juga, ya, pertama udah nggak bisa nih dengan zikrullah, kalah juga zikrullah.
Kemudian yang kedua udah nggak bisa juga dengan udah ingat guru-guru masih nggak mempan juga, ya. Karena Zunun al-Misri maka jika nggak dengan perasaan malu, ya, perasaan malu dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Nyambung nggak kira-kira? Tidak ada perasaan malu kalau saya berbuat maksiat ini nggak enaknya masih A, B, C dan lain sebagainya, sehingga kita menggagalkan kita untuk berbuat maksiat. Kalau nggak bisa juga ini tiga-tiganya, maka pada waktu itu juga lah kita sudah berubah menjadi hewan, menjadi binatang. Udah nggak bisa lagi, nggak mempan. Tapi ikhwan dijani insya Allah yang selama di istiqomah menjalankan tarekat dengan sebaik-baiknya, wirid-wiridnya dibaca, lazimnya, wazifahnya, selalu berjamaah, hailanahnya juga demikian, maka insya Allah godaan-godaan setan itu bisa diperkecil, bahkan itu bisa benar-benar tidak ada. Dengan mandat guru kita Syekh Ahmad At-Tijani. Ini pertama para ikhwan sekalian, ya, yang dapat kita pelajari kita ambil hikmah dari sosok guru kita Abuya Habib Ja'far Baharu. Kemudian yang kedua, masya Allah, ya, kita melihat beliau ini orang yang sangat tawadu. Betul nggak? Beliau tawadu, padahal beliau ini maqam beliau masya Allah, kedudukan beliau sangat tinggi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi beliau begitu tawadu. Ada seorang muqaddam di Probolinggo, ya, Kiai Syuhada namanya. Beliau termasuk yang terakhir diangkat oleh Abuya, ya, Habib Ja'far sebagai muqaddam. Ketika akan ditakdim sebagai muqaddam, Abuya sempat bilang, ya, kepada Kiai Syuhada, saya sebenarnya nggak pantas sih, masya Allah. Saya ini nggak pantas sebenarnya ini akan kalau mentakdir kamu mengangkat kamu jadi muqaddam. Itu Abuya ya, masih bilang seperti itu. Saya nggak pantas, masya Allah. Kadang-kadang ada orang itu mantaskan dirinya diangkat-angkat, tapi ini masya Allah. Guru kita itu bilang seperti itu, dan ini Kiai Syuhada sendiri yang cerita pada saya. Ya, Abuya bilang seperti itu, saya ini nggak pantas sebenarnya, malu saya, masya Allah. Masya Allah. Nah, jadi ini para ikhwan sekalian, ini tawadu harus ada pada diri kita. Merasa diri kita ini nggak ada apa-apanya, diri kita ini fakir semuanya. Ikhwan Tijani ini namanya di Indonesia Ikhwan Tijani, kalau di luar, ya, jadi Ikhwan Tijani di Indonesia, kalau di luar namanya fakir Tijani atau murid Tijani. Fakir, kita fakir semuanya, fakir ilmu, fakir ibadah, fakir amal, fakir semuanya. Ini kita fakir semuanya. Nah, oleh karena itu para ikhwan sekalian, kita ini harus punya pakaian tawadu. Ada seorang sahabat, anak dari Sayyidina Umar bin Khattab yang bernama Abdullah bin Umar. Ya, beliau mengatakan mengenai hakikat takwa. Jadi kata beliau, yang namanya takwa itu adalah ala taro nafsaka khairun min ahad. Jadi yang disebut dengan takwa ini, ya, adalah engkau tidak memandang, engkau tidak melihat dirimu ini lebih baik dari siapapun, walaupun dia seorang ahli maksiat. Nyambung nggak? Jadi yang namanya takwa ini adalah kita melihat orang lain ini lebih bagus, lebih cakep dari kita. Kita ini nggak ada apa-apa. Ini yang disebut dengan takwa. Ketika kita melihat bertemu dengan orang yang lebih besar dari kita, usianya lebih tua dari kita, kita anggap dalam hati kita, masya Allah ini orang lebih banyak ibadahnya, dosa-dosanya mungkin sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita melihat orang yang lebih kecil usianya dari kita melihat kita dalam hati kita, masya Allah ini anak kecil gak ada dosa. Sementara saya ini begitu banyak dosa-dosa yang saya lakukan. Terus seperti itu. Bahkan ketika dia melihat seorang ahli maksiat, ya, misalnya nauzubillah seorang pelacur, orang-orang koruptor, dia tidak pernah menganggap bahwa dirinya lebih baik dari ahli maksiat tersebut. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu liman ittaqa. Jangan kamu menganggap diri kamu ini lebih baik, lebih hebat, lebih soleh, lebih dekat dengan Allah. Huwa a'lamu liman ittaqa. Allah lah yang paling tahu siapa di antara kalian yang bertakwa. Nah, ini pelajaran dari guru kita, ya, kita harus memiliki sifat tawadu. Walaupun para ikhwan sekalian, kalau ikhwan Tijani yang benar-benar ini masya Allah, itu bukannya luar biasa.
Bahkan bila syak ala annahu min awliya, nggak ragu Ikhwan Tijani yang benar-benar dia multazim dalam tariqahnya, dalam wiridnya, dia tidak melanggar, ini awliya. Hakikatnya mereka semuanya waliullah. Bahkan kedudukannya luar biasa. Kedudukannya luar biasa untuk sekalian. Kalau memang kita ini dia berpegang teguh dalam tariqah Tijani. Ini yang mengatakan bukan saya. Ya, ada di kitab Fathul Rabbani, di kitab Rimah, di kitab Jawahirul Ma'ani, semuanya. Bahwa Ikhwan Tijani yang benar-benar dia multazim dalam tariqahnya auliyaillah. Mereka ini hakikatnya para waliullah. Makanya jangan sembarangan, kadang-kadang kita godaan kita ini, para ikhwan ini, ujian yang paling berat ini sesama ikhwan. Ya. Jadi ada sebuah pertanyaan ini, mungkin nggak seorang Ikhwan Tijani ini menyakiti Rasulullah? Mungkin nggak? Mungkin. Kapan? Ketika dia menyakiti sesama ikhwan yang lain, itu hakikatnya dia menyakiti Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Syekh Ahmad At-Tijani, kulli ashabika alla yu'di ba'dhum ba'dhan wa man yu'dihim yu'dini. Katakanlah Syekh Ahmad Tijani kepada ashabmu, kepada murid-murid kamu, kita semua termasuk ini, ya, jangan nyakitin satu sama lainnya. Barang siapa yang menyakiti mereka, ini nyakitin aku. Masya Allah. Jadi kalau kita nyakitin ikhwan, ya, ini sama aja kita nyakitin Rasul. Ini yang harus kita hati-hati. Makanya di luar, ya, di Maroko, di Aljazair itu mereka ini para ikhwan ketemunya ini pada waktu zikir aja, zikir jamaah, wazifah, hayalah, setelah itu kayak gak kenal di luar. Kenapa? Karena takut gak bisa menjaga adab. Takut gak bisa menjaga adab. Nah sementara kita kadang-kadang waktu dari 24 jam, ya, 20 jamnya kita ketemu ikhwan terus, dan kadang-kadang na'udzubillah kita gak bisa menjaga adab kita. Kita jelek-jelekin ikhwan, kita gak jaga kehormatannya, ini Masya Allah, ini berat sekali. Dan itu hakikatnya sama juga dengan kita menyakiti Rasulullah SAW. Nah ini para ikhwan sekalian. Jadi dua hal ini yang perlu kita ambil pelajaran dari guru kita, Sayyidul Walid Abu Habib Ja'far. Yang pertama, apa yang beliau lakukan, dia tidak pernah bertentangan dengan syariat. Itu yang kita sebagai murid yang harus, ya, kita orang yang berthariqah harus lebih baik daripada orang yang tidak berthariqah. Orang yang berthariqah jangan sampai akhlaknya, omongannya, ibadahnya kalah, ya, kalah dengan orang yang berthariqah. Ya percuma, ngapain kita masuk thariqah kalau nggak ada perubahan, kalau kalah dengan orang-orang yang nggak berthariqah. Jadi orang yang masuk thariqah ini yang dikatakan sukses, yang dikatakan berhasil ini kalau ada perubahan, omongannya cakep, kemudian juga akhlaknya juga bagus, ibadahnya, wiridnya, semuanya ini. Nah kemudian yang kedua para ikhwan sekalian, tawadu ini, ya, tawadu. Hikmah yang dapat kita pelajari dari sosok guru kita ini adalah tawadu. Mudah-mudahan dua hal ini dapat kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan masih banyak lagi, ya, hal-hal yang dapat kita ambil pelajaran dari guru kita ini. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan guru-guru kita sudah membicarakan masalah laben, dua pintu daripada Habib Umar, satu pintu lagi daripada guru kita ini, Sayyid Syekh. Alhamdulillah, barusan kita mendengarkan hal-hal yang harus kita kerjakan, yang harus kita mustaqimkan kepada ilahi. Kita sudah diberikan kendaraan oleh Rasulullah SAW melalui Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani, melalui para muqaddamnya dari seluruh alam dunia ini, wabil khusus Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Syekh Ali ke Indonesia ini dengan gambaran untuk menyebarkan agama Islam, khususnya tariqat Tijani. Ya, Bapak saya tahu mengatakan begitu. Jadi bukan diperintahkan oleh manusia.
untuk menyelamatkan umat saya melalui kamu dengan kendaraan tarekat Tijaniyah. Bahasanya akan mengajak kendaraan. Sholatnya itu kepala daripada kendaraan. Ya kita bawa. Jadi kita bertarekat harus sholat. Orang harus bertarekat dia itu sholat. Dan saya tadi, anak ya, sholat wajib kurang orang sholat wajib siang dosa. Kurang orang ke sholat sunat ada capek sholat wajib. Sholat sunat itu tambalan daripada sholat wajib. Kendaraan tarekat Tijaniyah ini akan membawa kita ke dalam tarekat mustaqim. Nabi Muhammad subhanallah asrafi abdihi. Nabi Rasulullah SAW juga bertarekat asrafi abdihi. Kenapa asrafi abdihi bukan asrafi li Muhammad? Karena dia tidak menghamba kepada Allah. Orang-orang yang mendapatkan tarekat khususnya tarekat Tijaniyah ini sudah dicap oleh Allah Subhanahu wa taala, dia adalah orang-orang yang menghamba. Karena bertarekat. Kalau orang belum bertarekat ini, dia akan mengikuti kepada orang-orang yang bertarekat satu rombongan. Jadi di Indonesia ini banyak orang yang bertarekat Tijaniyah, yang tidak bertarekat Tijaniyah juga, dia akan mengikut dari belakang. Akan selamat. Satu negara, satu bangsa, satu atap, satu kendaraan. Itulah kehebatan daripada tarekat Tijaniyah. Bukan yang belum terus duduk manis, kalau ya naik kawan sampai berinya ngumpul bulan, jangan diberikan aja sekarang mulai lidah. Orang mana rasanya doyan kawan itu lidahnya. Syukur kepada Ilahi. Luluh kita ingin bertarekat Tijaniyah, membawa dari seluruh keluarganya untuk selamat dunia dan akhirat. Kita dapat bersyukur kepada Ilahi untuk memberikan apa yang ada di dalam tarekat Tijaniyah, yaitu terdiri dari istighfar, salat dan zikir kepada Ilahi. Itulah diri kendaraan untuk menuju Ilahi. Nabi Muhammad SAW juga dia dikasih kendaraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga punya guru Jibril. Namun juga kendaraan yang guru juga mati. Jadinya maba. Jalan sama maba. Orang berkorban harus ketemu dengan guru. Ya, guru terbiak untuk kita mendapatkan kendaraan. Bahasa Inggrisnya kendaraan menuju Ilahi. Khusus Ustaz Jami mengatakan beliau ini menghidupkan mesin kendaraan daripada tarekat Tijaniyah. Karena siapa orang yang menghadirinya, dia akan mengikuti dari belakang untuk hidup lagi. Harus semangatnya itu jangan kayu bersama-sama dan bulan juga. Walaupun sendirian juga kendaraan harus dijalankan untuk maksudnya dibaca dan nggak dibaca. Kalau nggak dibaca ya kendaraan bobrok, kendaraannya rusak. Kalau rusak nggak benar-benar hasil apa rusak itu malah alasannya banyak dan sebagainya. Yang tadi katakan sebelum ini ta'awanu alal birri wat taqwa tarekat Tijaniyah. Jadi kita bersatu padu bertarekat beribadah di dalam tarekat Tijaniyah, dipimpin sama ahli-ahli yang mengadakan wiridan di tarekat Tijaniyah seperti di sini, di sana dan sebagainya.
adalah orang yang dikatakan tadi tidak memalaskan dan peribadahan kerjanya untuk mewujudkan ibadahnya, untuk memperlihatkan, menunjukkan kepada Allah Ta'ala bahwa kita ini na'budullah mukhlishin lahuddin, dan kita ini sebagai abdi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah diberikan kendaraan oleh Syekh bin Muhammad Jami, menunjukkan kepada muqaddam-muqaddamnya untuk diberikan kepada orang-orang yang mau mengambil wiridan ini atau kendaraan ini untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk diberikan ridha Allah dan diberikan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita yang mau membaca daripada istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk muhabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu membaca sholawat, khususnya sholawat Fatihah, dan membaca kalimat la ilaha illallah untuk menguatkan daripada iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masker? Hah? Siap. Hadirin al-kiram, besok jam 12 tahun Muharram al-yawm al-isya. Jadi hari ini, malam ini harus ada Lailatul Muharram. Oh, kemarin sekarang Muharram. Kita akan cerita sedikit bulan Muharram. Ketiga ini bosan kadang-kadang bahasanya, ceritanya bukan dibosankan, mungkin ya silahkan sering ngedengi program-program kita yang luar biasa untuk menenangkan jiwa kita, kita mengingatkan kita kepada ilahi, selalu membicarakan masalah bab ketiganya kendaraan untuk kita menuju wilayah. Kita akan membahas sedikit bab Muharram. Allah Subhanahu wa Ta'ala khalqal yawm. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bulan, matahari dan bulan yang dikatakan sabulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sana 1 tahun. Di dalam 1 tahun para hadirin ada 12 bulan. Di dalam 1 tahun ada bulan yang istimewa, yang berurutan daripada Rajab bawah puasa. Itu bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk diibadahkan lebih daripada yang lebih, yaitu puasa, sholat dan sebagainya. Rajab bawah puasa. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Kita ini mendapatkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Ada satu terpisah bulannya itu, yaitu bulan Muharram. Raja berubah puasa satu bulan Muharram. Bisa daripada yang 3 bulan ini. Yang 1 bulan ini Muharram. Muharram ini sangat istimewa dan diistimewakan. Barang siapa orang yang mengistimewakan bulan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan maghfirah, seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan maghfirah seperti memaghfirahkan para anbiya dan rasul. Para hadirin, Nabi Adam alaihissalam disimpan di dalam surga, diciptakan dengan yang luar biasa, dan semuanya mawjudin jonta. Jadi Nabi Adam diciptakan di surga, segala diberi buah-buahan, anggur, jauh kesini obat, kue segala ayat. Nabi Adam diberi mengarahkan makannya apa? Nabi Adam diciptakan semuanya mewujudin,
semuanya ada, makanan, minuman dan sebagainya sendirian. Nabi Adam Subhanahu wa Ta'ala, ya Adam, makan apa yang akan diinginkan di dalam surga ini? Kudu mancur, kudu melak, tinggal. Ya, jika seorang itu ya ada, kudu melak, kudu di tanah mancur tinggal akan harus sih, bering-beringan. Ya, kayaknya gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala kasihan kepada Nabi Adam, menyendiri berdua dengan haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Hawa supaya kita melihat benar di dalam surga. Enak tuh. Jadi kita menentu membandingkan kita di mana kurang sakinya. Iya. Entah tenang jiwanya, gelisah, boring-boring, mata entan kawin kawin. Tulis kawin awangan. Kalau hari ini ya om, ini kurang sering lagi. Ini. Ini jangan kawin dia tuh. Gue terus harus saya progres. Kebetulan miliarannya dengan antara sekian. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Hawa supaya Nabi Adam tenang. Dalam Quran dikatakan sakinah, mawaddah warahmah. Ai sakinah itu ketenangan jiwa dan tenaga. Ya, ayo mau buka hari ini terus buka hari tenang sampai baik-baik biar serem. Ada sakinah. Sakinah itu tenang tidur. Tiris jadi hangat jadi sedang itulah tenang sakinah. Jadi tak badan diberikan setiap awal supaya sakinah. Mawadah warahmah telah kopi ayam Ustaz. Menunjukkan mawadah warahmah diharapkan. Tuh. Dapat robu hadis syajarun tak berlaku nasul. Semuanya boleh tapi yang satu mamnu tidak boleh. Karena insan kalau faktor insan suatu yang ini awal berjalan ada di terakhir, ya. Tapi ada juga ada misalnya pokok nasi, alisan malah ketemu misal lupa kan kalau aku hari kalau mau tulis dengan kurang tulis maka kalau kita jangkungnya 7 hasrat, segera kita masih dana merata jangkung, akhirnya jangkung gede gelis nanti sekitar 7 rupa. Kalau menurut robi itu banyak biasa kalau pokoknya beda musik terus guna melatih ini kasutnya. Jadi jangan hari itu kalau bau ini disari yang lain sudah ini khusus kita dari 2 lomba wangi hadirin 7 rupa sangat sakinah tapi awal jangan sampai mendekati buahnya. Kemudian yang ala fikri dia mengambilnya untuk makannya. Kemudian Allah menentukan yang ada semuanya aku sediakan dan semuanya aku sediakan. Kenapa Anda melanggar? Turun sekarang ke arah dunia. Turun sekarang ke arah dunia. Dosa nahiji pohon langkah buah tidak turun ke arah dunia di tempat luar biasa yang belum diperlihatkan kepada siapapun. Orang dosa-dosa berkaitan surga banyak. Kitabnya saya, kitabnya belum. Tapi kita terus dulu aja. Mulai di blog-blognya kita paling turun ke alam dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala yu'allima wa'allama Adam al-asma. Jadi Allah Ta'ala mengajar. Waktu di surga itu seperti Nabi Adam ini tidak kenal Tuhan.
lagi masalah hamil seperti tidak kenal Tuhan, karena ada ibadah. Terus sudah tahan, kulit ini itu, itu sudah dirasa ibadah. Taklim ya Allah. Sekarang kita sudah tua, tidak sholat, tidak ibadah, tidak bertobat, jadi sudah mau ngiblat ke Allah. Jadi Nabi Adam itu ke alam dunia ini dia supaya Nabi Adam ini kenal dengan kenapa wa'allam Adam asma kullaha sesudah turun ya kan? Apa diberikan apa cara bertobatnya? Rabbana zolamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Belum astagfirullahaladzim atau astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena dia melukai, mengkhianati diri sendiri. Rabbana zolamna zalim anfusana kita sendiri. Wa ilam taghfir ampura barang batalhan jangan sampai aku dijadikan orang-orang yang merugi. Innal insana lafi khusr asal minhu. Dan dia sendiri mengakui diberi ilmu untuk ibadah kepada ilahi dan dia kata Allah Ta'ala sampai sekarang kenapa inilah Tuhan kamu. Tadi waktu di surga kamu dulu kan atau belum kasih keyakinan untuk ibadah kepada aku. Gak ada ibadah dia kamu itu di alam dunia ini dia sendiri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala selama 40 tahun membaca Rabbana zolamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kenapa taslim dan takzim kepada Ilahi? Karena dia sudah pernah di surga. Kenapa kita guru gak yakin? Karena kita belum pernah di surga. Kalau kita ingin yakin ini, ya kita takzim kepada guru-guru kita, guru SD, guru SMA, guru SMA, SMP dan sebagainya, dan guru kepada kerjanya khusus kepada Anda. Jadi kita ini akan yakin kepada Ilahi dan akan dituntun oleh guru-guru kita ini. Satu para hadirin Nabi Adam alaihissalam diturunkan tidak dimaafkan dosa-dosa ini apa? Bulan Muharram tanggal 10 belum ya. Jadi bulan Muharram ini Ustazah bukannya hanya istighfar khas, tapi istighfar harus dikerjakan dan ada seluruh walaupun ada diri sendiri baca istighfar sebanyak-banyaknya. Jadi kesempatan buat kita ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memaafkan kita daripada dosa-dosa kita. Kenapa Nabi Adam seperti itu istighfarnya dan kenapa kita istighfar astagfirullahaladzim? Saya bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Zat Maha Agung. Kenapa saya bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada yang Maha Agung? Kenapa? Enggak. Nabi Adam dosa ini. Kepada dosa supaya namun dosa siji dengan masalah namun dosa kedua siapa astagfirullahaladzim. Oh sebenarnya dosa nah ini orang ngebaharin ketempuk oroknya 3 kali itu dosa. Kalau berbuat sama saya kan karena yang berat jadi jangan perempuan juga jangan membuka aurat. Kalau perempuan membuka aurat sama dengan si laki-laki ini supaya berdosa. Si laki-laki ini jangan mempercayai perempuan kalau buka aurat yang penasaran. Jadi ini kira-kira sedikit. Jangan dosa itu, tapi dosa itu bisa wudhu. Bukan perempuan itu bukan cuma diistimewakan saking istimewa perempuan itu begini
melihat rambutnya itu sama kita dengan 3 kali kita sampai besar. Jadi perempuan ini luar biasa sebetulnya. Cuman perempuan ini nggak tahu dia itu luar biasa. Itu daripada Zunur. Sekarang ada kepada beralih kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini itu tadi maghfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi dan di bulan Muharram 10. Kita kembali kepada Nuh alaihissalam. Nuh alaihissalam dia umur 950 tahun. Dia berdakwah ke sana kemari 900 tahun. Dia 10 tahun menangi Ikhwan Hiji. Nanti kan umat pokoknya. 800 tahun boga umat tak panggula. Dia barang landai. Dia betul wiridan ngaji datang. Wiridan sebuah barang pada dia. Kemudian Nabi Nuh berunang berdakwahnya hadir tapi gandeng hadir beri sesuatu. Nah orang hadir sesuatu. Jadi ngomong ke Allah, saya 900 tahun berikhwan umat ini dalam bulan. Coba kasih pelajaran. Pelajaran apa? Kita Allah Subhanahu Wa Taala. Biar turunlah masalah kepada umat daripada Nabi Muhammad SAW, yaitu diberikan air bak. Ya, apa? Yang kapal sudah bakal air bak. Air namanya. Karena itu ngobrol ya Allah. Waktu hasilnya yang mungkin kapal langsung waktu 40 tahun ya. Nah kita jangan ketawa ini sekarang kita kayak masuk surga kendaraannya ada mau ibadah mau begini kan akhir disulitan daripada ya kan saya balik memindah balik sebeli ya kan ini Nabi Nuh Nabi ada yang diparahu telah 10 tahun langkah kurang belum apa-apa sudah jadi segalanya jadi dan maka sangat uang ayah memberikan muat penting buat ada cara-cara dan dijani khususnya ambil biasa maksudnya melakukan wazifah ambil jadi kita selalu menuju wilayah. Pohon juga lama-kelamaan itu jadi. Sesudah jadi itu diambil sama Nabi Adam, Nabi Nuh ini dibikin apa? 3 dor. Ya kan? Ya, anak buah kita masuk. Kayak bahan banjir nih. Masuk. Binatang masuk. Layak aku masuk semua. Layak tahu. Anak orang mau terhidup tahu sekarang. Bukan anak terus. Dari luhur ke bawah, naik ke sokong. Oh sekarang ke bawah, agak kalau bakal turun, akhirnya orang bakal turun. Mau bahas, anak baik dia sih. Lagi obat sudah itu contoh penting. Kalau kita sholat bawa keluarga, ibu bapak istri kita, anak kita, perlihatkan kepada dia jangan acuh, ada pengajian, waktu pengajian, jangan sampai dia memisahkan diri. Kenapa? Karena dia tidak dirangkul oleh bapak. Walaupun dirangkul juga kita doakan. Anak ini bersendiri, dia memisahkan diri tidak mau berbapak. Karena sini di bahasa bahasa orang karena sini apakah lain lagi buat kenapa dengar ke gunung ya kan selalu wilayah lain dia bersungguh di
Jadi bukan ngomong seperti itu. Nah, kita juga punya anak. Kita harus mendidik anak kita untuk belajar kepada Ilahi, khususnya sholat atau ikhwan bidang ini. Ajakin kalau dan wajibah ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya anak kita, keluarga kita ini akan diberi sinar oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya mereka ini kiblatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sampai anak-anak kita ini tersendiri memiliki hidup bapaknya. Contohnya Nabi aja yang setiap doanya terkabul karena dialah yang anak itu dia memiliki hidup. Ya, Masya Allah, jadi ini kita masih panjang lebar ini karena waktunya kita. Alhamdulillah semuanya kebahagiaan aja ya Ustaz, Habib Umar Ustaz termasuk saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan contoh-contoh ini untuk diingat sama kita dan kita tidak melepaskan daripada diri antara ketiganya, jangan sampai tersedih dan sampai lepaskan daripada perkembangan di tiap-tiap waktu yang harus kita kerjakan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Walaupun minkum wassaja. Kailah Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah bil qabul. Silahkan untuk ikut ke
Silakan Habib. Ustaz. Untuk konsumsi panitia silakan dibagikan santri, konsumsi jamaah semua dibagikan